warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Best Pet Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Najib Maulana Helmi, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada pembacaan doa, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan profil Best Pet Network. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Asep. Padanya tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima uliqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuman tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badanin lahumma afini fi sama'in lahumma afini fi basari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Best Pet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahhar, Zat yang Maha Pengampun,
Kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkanlah kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada saudara Nur. Pada saudara Asep, semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayah, baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti acara pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Internet of Things Fundamental. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, pada saudara Makfur, dipersilakan. IoT Fundamental. Perkenalkan, saya Makfur Nara. Alamat saya di Jalan Lombok 5, nomor 95. Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Alamat domisili saya sekarang ada di Jalan Lombok 2, nomor 130. Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pendidikan formal saya masih duduk di bangku SMA kelas 2 di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Dan saya merupakan student of Bestpath Network. Email saya naramakfur07@gmail.com dan blog saya itu makfurbpn.blogspot.com. Jadi topik yang akan kita bahas di sini itu ada 7. Yang pertama itu ada pengertian IoT. Di sini saya akan jelaskan tentang apa itu IoT, tentang dasar IoT. Yang kedua itu ada sejarah IoT. Yes. Betul. Yes. Ada suara nggak? Oke. Di sini topik yang akan saya bawa itu ada 7. Yang pertama itu adalah pengertian IoT. Di sini saya akan menjelaskan dasar IoT dan menjelaskan tentang apa itu Internet of Things. Yang kedua ada sejarah IoT, bagaimana Internet of Things dapat terbentuk, dapat tercipta. Yang ketiga ada konsep dasar IoT. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana IoT itu bekerja dan komponen dalam ekosistem IoT. Yang keempat ada hardware IoT. Saya akan menjelaskan bagian-bagian hardware Internet of Things yang biasanya umum digunakan, yaitu Arduino.
Yang kelima ada teknologi pendukung IoT. Keenam ada manfaat IoT bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada tantangan dan peluang dalam Internet of Things. Oke. Apa itu Internet of Things? Jadi IoT atau yang Internet of Things adalah suatu sistem komponen dalam perangkat saling terhubung satu sama lain. Yang internet menjadi jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Kode dan datanya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Secara gampangnya, Internet of Things itu adalah di mana suatu objek fisik seperti benda elektronik, lampu, AC, pintu, CCTV, rumah, atau kendaraan seperti mobil dapat terhubung ke jaringan internet melalui media komunikasi. Selanjutnya ada sejarah IoT. Bagaimana IoT tercipta itu? Awal mulanya pada 1989 oleh John Fromke dan Simon Hackett. Dua orang ini sedang berkuliah dan melakukan eksperimen memodifikasi alat panggang roti yang diciptakan untuk perkembangan IoT awal dengan tanpa sentuh tangan manusia. Lalu pada tahun 2000, perkembangan teknologi dan internet serta sensor berkembang dengan sangat pesat. Ini menjadi landasan awal IoT ditemukan. Lalu pada 2008, OS Android buatan Android Inc. diluncurkan pertama kali. Dan pada tahun ini juga IoT itu tercipta. Kenapa di 2008 IoT tercipta? Karena OS Android ini yang membantu IoT ini untuk mendapat mengaplikasikan softwarenya dalam bentuk Android, dalam bentuk smartphone. Lalu pada 2010, teknologi cloud computing dan edge computing berkembang dengan pesat. Ini merupakan server bagi IoT. Lalu pada 2012, IPv6 diciptakan karena IPv4 tidak dapat memenuhi perangkat yang terhubung ke internet. Jadi IP-nya sudah penuh. Di 2017, 8,4 miliar perangkat terhubung ke internet. Itu terbagi menjadi berbagai macam perangkat. Ada handphone, komputer, laptop, dan perangkat IoT. Ada juga switch, router, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1999, Kevin Ashton, seorang peneliti di Auto ID Labs yang berbasis di MIT, Amerika Serikat, memperkenalkan konsep awal Internet of Things. Ia membayangkan bahwa ketika objek-objek sehari-hari dapat diidentifikasi dan dikelola melalui jaringan internet tanpa perlu campur tangan manusia. Jadi dia membayangkan sebuah handphone yang dapat mengendalikan objek-objek lain seperti lampu, AC, atau pintu yang bisa hanya tinggal klik tanpa campur tangan manusia gitu. Jadi bisa dibilang Kevin Ashton ini adalah penemu awal IoT pada tahun 1999, tetapi diciptakan pada 2008 karena pada tahun ini OS Android baru diluncurkan. Oke, konsep dasar IoT. Di sini saya akan menjelaskan teknologi IoT, bagaimana IoT bekerja, dan ekosistem IoT.
Jadi IoT itu kan hanya dapat dikendalikan dari perangkat seperti handphone atau smartphone. Jadi dia memerlukan IP terlebih dahulu, baik IP version 4 atau IP version 6. Jadi untuk itu perangkat IoT dia akan mengambil data lalu mengirimnya ke internet, lalu sampailah ke handphone kita. Kita dan perangkat cerdas ini dapat memahami perintah atau instruksi dari handphone kita. Seperti misalnya kita perintahkan lampu di rumah untuk dimatikan, lalu perangkat IoT akan merespon dengan mengumpulkan data dan mematikan lampu di rumah sesuai dengan perintah yang kita beri. Oke, di sini bagaimana IoT bekerja. Untuk IoT sendiri dia membutuhkan empat faktor utama untuk berjalan, yaitu sensor, connectivity, data processing, dan user interface. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu secara detail. Jadi pertama-tama itu, misal kita mempunyai sebuah lampu yang kita pasang sebuah perangkat IoT. Jadi dia memerlukan sebuah IP. Kita misalkan pakai menggunakan IP version 4. Dia akan mengirim melalui sensornya ini. Dia akan dipasang sensor di sini untuk mengumpulkan data apakah lampu ini mati atau hidup, lalu dia akan masuk ke internet. Melalui connectivity. Lalu dia akan diproses dengan server. Tapi server IoT itu berbeda. Dia itu menggunakan cloud computing atau bisa dibilang server yang tidak memiliki bentuk fisik dan edge computing. Lalu dia akan mengirim setelah dia memproses data di server, dia akan masuk ke user interface. Pada umumnya ini menggunakan smartphone. Dia akan mengirim bisa melalui email, alarm atau pesan teks. Dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling bertukar data. IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Jadi ini adalah komponen IoT yang utama ada 4. Yang pertama adalah sensor, kedua ada koneksi, server data seperti yang tadi dibilang, dan terakhir ada user. Jika satu ini tidak ada, maka IoT ini tidak bisa berjalan. Jika kita tidak punya sensor, maka IoT tidak dapat mengumpulkan data gitu. Perangkat tidak dapat mengumpulkan data, jadi tidak bisa dikirim melalui media komunikasi manapun. Dan misal kita tidak punya server atau kita tidak mempunyai cloud computing, kita tidak bisa sampai ke user terakhir. Karena dia tidak memiliki data processing. Sehingga keempat faktor ini itu sangat penting dalam Internet of Things. Ini merupakan komponen utama dan tidak bisa dihilangkan. Oke. Yang pertama itu ada sensor. Sensor adalah komponen kunci yang membantu dalam mengumpulkan data secara langsung atau real time dari lingkungan sekitar. Ada suara.
Data yang diambil oleh sensor berbeda-beda tergantung sensor apa yang digunakan dan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Contoh sensor itu bisa berupa sensor suara, sensor gempa, api, tekanan udara, dan lain-lain. Gelombang, sensor cahaya, dan lain-lain. Jadi sensor ini adalah komponen utama dalam modul IoT yang dipasang di perangkat. Karena jika tidak ada sensor, ini kita tidak dapat mengumpulkan data. Jadi data yang akan dikumpulkan ini akan dikirim ke user akhir, user interface. Jadi dia memerlukan data untuk dikirim. Karena jika tidak ada sensor, kita tidak dapat mengumpulkan data di lingkungan yang di perangkat yang dipasang modul IoT. Yang kedua ada connectivity atau koneksi. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, selanjutnya data akan dikirimkan ke cloud melalui koneksi. Sensor harus terhubung ke cloud melalui media komunikasi karena nantinya akan dilakukan data processing. Jadi di cloud ini akan melakukan data processing. Tapi untuk sampai ke cloud, kita dari data sensor ini akan dikirim ke cloud menggunakan media komunikasi apapun yang akan nanti setelah diproses maka nanti akan diteruskan ke user akhir. Media koneksi yang digunakan itu bisa berbagai macam, bisa berupa satelit, Bluetooth, Wi-Fi, atau WAN, dan lain-lain. WAN ini adalah akronim dari Wide Area Network. Ini lebih besar dari Local Area Network. Selanjutnya ada data processing yang akan dijalankan di server. Jadi setelah data dikirim dari sensor, dia akan dikirim ke server. Yang dalam IoT ini biasanya sering menggunakan cloud. Jadi setelah data sampai ke cloud, software melakukan pemrosesan data. Proses ini bisa berupa informasi mengenai data yang didapat oleh sensor. Contohnya adalah pengukuran suhu, pengecekan suhu, lalu ada sensor gerak, info data pergerakan suatu lingkungan. Di sini contohnya adalah data pengecekan suhu seperti AC, lalu akan dikirimkan ke user interface. Jadi setelah sensor mendapat datanya data suhu, dia akan dikirim ke server. Di sini akan dilakukan data processing. Lalu dia akan dikirim ke user akhir atau user interface. Terkadang data yang diproses bisa sangat lama tergantung jenis data yang diambil oleh sensor. Data suhu itu termasuk data yang gampang, data yang mudah. Contoh data yang sulit yang sangat lama itu adalah contohnya adalah data info gizi pangan suatu produk. Ini membutuhkan waktu yang lama, bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada user interface atau pengguna. Setelah data diproses di server cloud, maka informasi akan tersedia bagi pengguna akhir. Dapat dicapai melalui email, manusia. alarm, atau bahkan Secara melalui Telegram. gampangnya dan WhatsApp. Internet of Things itu adalah di mana Karena di kedua ini ada fitur bot ya. Jadi fitur bot ini bisa digunakan itu adalah di mana mendapatkan karena data dari perangkat IoT. User juga terkadang juga memerlukan interface yang aktif untuk melihat sistem IoT-nya. Contohnya adalah ketika ingin mengakses rekaman video CCTV melalui web server. Jadi terkadang pengguna itu membutuhkan interface yang aktif. Jadi memerlukan izin untuk melihat akses rekaman video CCTV-nya melalui web server gitu. Jadi dia tidak mendapat notifikasi. Selanjutnya ada komponen dalam ekosistem Internet of Things. Yang pertama tadi itu yaitu sensor. Itu pertama dia mendeteksi informasi dari lingkungan fisik. Itu bisa berupa gerak, suhu, suara, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat koneksi ya. Selain kita untuk memasuki koneksi, kita membutuhkan perangkat koneksi. Jadi dia tugasnya itu untuk mengumpulkan dan mengirimkan data dari sensor ke jaringan. Itu dia bisa berupa Bluetooth, seperti tadi Bluetooth, Wi-Fi, WAN, dan lain-lain. Ada juga Zigbee dan lain-lain. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan itu untuk menyediakan koneksi antara perangkat IoT atau perangkat lainnya. Jadi di jaringan itu perangkat IoT dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Sama seperti kita dari handphone bisa berkomunikasi dengan handphone lainnya atau dari laptop ke handphone lainnya. Yang keempat ada platform IoT. Menyediakan infrastruktur perangkat lunak untuk mengelola dan menganalisis data. Jadi ini itu hardware-nya, itu contohnya adalah handphone ya. Itu adalah salah satu platform IoT. Jadi dia menyediakan infrastruktur perangkat lunak untuk mengelola dan menganalisis data. Itu bisa juga server tadi karena perangkat lunak. Yang kelima ada aplikasi. Antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat IoT dan data. Ini berupa software di handphone, berupa APK di handphone, yang bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang terhubung dengan IoT. Yang terakhir itu keamanan, melindungi data dan perangkat dari serangan cyber dan pelanggaran privasi. Oh ya, IoT itu sangat rentan terhadap serangan cyber dan keamanannya itu masih kurang lah untuk IoT itu sendiri karena teknologi baru. Saya akan menjelaskan tentang hardware IoT. Hardware IoT itu yang umum digunakan biasanya adalah modul Arduino. Oke. Ini adalah contoh modul Arduino. Di sini banyak komponen-komponen kecil. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa aja isinya. Yang pertama itu ada power USB. Ini tuh kayak power biasa untuk pengisian daya. Papan Arduino dapat diberi daya listrik menggunakan kabel USB dari komputer. Enggak, ini dari mana aja. Yang perlu dilakukan hanyalah menghubungkan kabel USB ke koneksi USB. Jadi papan Arduino ini memiliki dua power supply. Itu dari yang kabel USB dan barrel jack.
Jadi yang kedua itu ada power barrel jack. Papan Arduino dapat diberi daya listrik langsung dari sumber daya listrik dengan menghubungkan ke barrel jack. Jadi papan Arduino IoT itu juga memerlukan daya. Bisa memilih dari salah satu ini, dari yang pertama atau yang kedua. Tergantung kabel apa yang ada. Selanjutnya ada voltage regulator. Itu ada di ini. Fungsinya itu adalah untuk mengontrol tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang dilakukan oleh prosesor dan elemen lainnya. Jadi setelah daya listrik masuk entah dari power USB atau power barrel jack, voltage regulator ini akan mengontrol tegangan yang masuk sehingga tidak memenuhi beban papan Arduino-nya. Dan juga dia menstabilkan tegangan-tegangan yang lain dari kristal oscillator, dari breadboard, dan lainnya. Selanjutnya ada kristal oscillator. Jadi kristal oscillator itu yang ini. Dia itu berfungsi untuk menangani masalah waktu. Sehingga dia ini untuk menghitung waktu dari papan Arduino sendiri. Bagaimana cara Arduino menghitung waktu? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan kristal oscillator. Angka yang tercetak di atas kristal oscillator adalah 16.000 H9H. Jadi frekuensinya itu 16 juta Hz atau 16 MHz. Lanjut. Yang kelima ada Arduino Reset. Jadi setelah papan Arduino ini digunakan, kita bisa menggunakannya kembali untuk misalnya perangkat lainnya. Misalnya kita menggunakan papan Arduino ini untuk lampu dan kita sudah tidak ingin menggunakannya lagi untuk lampu. Misal kita ingin menggunakannya untuk mendeteksi gerakan, kita bisa menggunakannya dengan mereset papan Arduino tersebut, modul Arduino tersebut dengan Arduino Reset. Tombolnya itu ada yang di sini. Kita dapat mengatur ulang papan Arduino, misalnya memulai program Anda dari awal. Kita dapat mengatur ulang papan Arduino dalam dua cara. Pertama dengan menggunakan tombol reset, yang itu pada uang ke-17, atau yang kedua menghubungkan tombol reset eksternal ke pin Arduino berlabel reset ini. Yang keenam ada 3.3 voltage output volt. Jadi ini adalah salah satu pin di papan Arduino, modul Arduino yang punya tegangan output 3,3 volt. Kita juga ada di papan Arduino ini juga ada supply pin yang tegangannya itu 5 output volt. Jadi ada yang 3,3, ada yang 5, ada yang reset, dan lain-lain. Yang ke-8 itu ada ground. Beberapa pin ground pada Arduino semuanya dapat digunakan. Ini ya. Biasanya itu ada 2 untuk menghubungkan ke misalnya ke breadboard. Biasanya sih ke breadboard, tapi bisa juga ke yang lainnya. Yang ke-9 itu ada pin. Nih. Pin ini digunakan untuk menghubungkan satu daya ke papan Arduino dari sumber
daya eksternal lainnya. Jadi nggak cuma dari breadboard atau daya dari sini aja yang bisa masuk, tapi dia bisa ngambil daya eksternal lainnya melalui pin ini. Ada tulisan pin di sini. Pino. Yang ke-10 ada pin analog. Di sini ada biasanya sih ada 6. Papan Arduino memiliki 5 pin input. 5. Analog A0 hingga A5. Pin ini dapat membaca sinyal dari sensor analog seperti sensor kelembaban atau sensor suhu dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroskoper. Ini dia langsung ke sensor suhu dan mengubahnya menjadi nilai digital. Karena papan Arduino ini biasanya digunakan untuk proyek IoT kecil. Atau sederhana. Yang ke-11 ada microcontroller utama, berfungsi sebagai otak dari papan Arduino. IC utama pada masing-masing jenis papan Arduino memiliki sedikit perbedaan, biasanya dari perusahaan Atmel. Jadi ini tuh bisa dibilang CPU-nya dari modul IoT Arduino ini yang menjalankan keseluruhannya. Mendapat daya dari ini USB jack dan dari power USB dan power barrel jack. Juga bisa mendapat dari pin ini. Yang ke-12 ada pin ICSP, merupakan AVR, header program kecil untuk Arduino yang terdiri dari MOSI, MISO, SCK, reset, ground, VCC, dan lain-lain. Ini sering disebut sebagai serial peripheral interface yang dapat dianggap sebagai ekspansi dari output. Jadi ini output yang ekspansinya lebih besar dari ground dan pin analog lainnya. Selanjutnya ada indikator LED. LED ini harus menyala ketika Arduino dihubungkan ke sumber daya. Jika lampu ini tidak menyala, maka ada yang salah dengan koneksi. Jadi 13 ini biasanya ada lampu, atau jika tidak kita bisa memasangnya sendiri menggunakan lampu LED. Nanti dia ada satu paket dengan pembelian dengan Arduino modul ini. Selanjutnya ada LED TX dan RX, transmit dan receive. Muncul pada 2 tempat, yaitu pada pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Dan transmit receive di 13 berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Kecepatan flashing tergantung pada baud rate yang digunakan oleh board. Ini breadboard. Receive berkedip selama proses penerimaan, dan TX itu berkedip selama proses pengiriman data dari sensor yang didapat. Itu dia posisinya ada di sebelah sini. Dia nyambung. Selanjutnya ada digital I/O. Papan Arduino memiliki 14 pin yang 6 menyediakan output pulse width modulation. Ini dapat dikonfigurasikan untuk berbagai fungsi sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1, atau sebagai digital pin output untuk menggerakkan modul yang berbeda seperti LED, relay, dan lain-lain. Biasanya berlabel seperti ini dan digunakan untuk menghasilkan pulse width modulation.
Jadi pin yang di sini itu untuk membaca data membaca bit 0 dan 1. Karena data yang masuk ke internet itu bukan memiliki bahasa tersendiri, yaitu bit. Dan bit itu adalah 0 dan 1, hanya dua angka. Yang terakhir ada ARF. ARF adalah singkatan dari analog reference. Kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas Anda untuk input pin analog. Jadi ARF ini untuk mengendalikan volt-volt dari pin-pin yang ada. Bisa dari ground, pin analog, reset, supply, dan lain-lain. Dan eksternal juga. Selanjutnya dalam modul IoT itu juga terdapat breadboard yang merupakan papan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa rangkaian elektronik agar dapat menjadi sebuah rangkaian. Terdiri dari 30 baris lubang, di mana setiap lubang memiliki 5 lubang yang berlabel A, E yang terhubung, dan 5 lubang lagi di F sampai G. Pada sisi luar lubang juga terdapat lubang yang berlabel negatif dan positif. Dari ujung sampai ke kanan. Ini berlabel negatif, ini positif. Fungsinya untuk menggabungkan dari berbagai perangkat lainnya, misalnya sound sensor dihubungkan dengan modul IoT, modul Uno, Arduino utamanya yang ini. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan tiap komponen elektronika pada rangkaian breadboard. Kabel jumper ini juga dapat menghubungkan secara langsung komponen elektronika langsung ke Arduino kita. Bentuk dari kabel jumper ini yaitu memiliki kali male dan tidak memiliki kaki female. Pada umumnya terdapat 3 jenis dari kabel jumper ini, yaitu male dan male, male female, dan female dan female. Ini contohnya itu male dan female. Satu memiliki kaki, satu tidak. Selanjutnya ada lampu LED, Light Emitting Diode. LED merupakan lampu indikator pada rangkaian elektronika. Terdapat 4 warna utama pada umumnya, yaitu biru, hijau, merah, dan kuning. Lampu ini memiliki 2 buah kaki untuk dipasangkan ke pin yang ada di breadboard ataupun yang ada di modul Uno. Setiap ini tuh memiliki tegangan yang berbeda. Untuk yang panjang itu bertegangan positif, yang pendek bertegangan negatif. Yang keempat ada LED Light Emitting Diode. Ini yang berbeda dengan yang ini. Yang ini itu RGB. Jadi 4 warna tergabung dalam satu lampu. Merupakan lampu LED tunggal yang memiliki 3 nyala LED dasar, yaitu merah, hijau, dan biru dalam sebuah lampu. Fungsinya sama untuk mengidentifikasi bahwa itu berjalan atau tidak. Yang keenam ada Liquid Crystal Display. Papan LCD ini merupakan media yang digunakan untuk menampilkan output data yang diinginkan dalam bentuk layar. Jadi dia akan menampilkan outputnya di sini. Seperti
HTML, tapi bedanya ini dalam bentuk kecil. LED hanya menampung 2 baris dengan 16 karakter, tiap barisnya tergantung jenis LCD-nya. LCD memiliki beberapa jenis, ada yang 16 kali 2 baris, atau ada yang lebih besar, mungkin 32 kali 4 baris. Yang ketujuh ada buzzer, merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghasilkan getaran suara. Selain lampu sebagai indikasi berjalannya suatu rangkaian IoT, buzzer juga bisa sebagai indikator tersebut, tapi menggunakan getaran suara. Selanjutnya ada resistor, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian sehingga tidak menghasilkan tegangan yang berlebihan. Fungsinya sama seperti pin ground tadi, yang pin ground, agar tidak kelebihan tegangan listrik sehingga dicegah oleh resistor ini. Selanjutnya ada fotoresistor, merupakan sensor yang digunakan untuk menerima dan menangkap intensitas cahaya yang ada. Oke. Selanjutnya yang dibutuhkan IoT adalah jaringan. Jaringan itu bisa berupa jaringan Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, dan LoRaWAN. Wi-Fi, jaringan kabel umum yang menyediakan koneksi internet tanpa kabel untuk perangkat IoT. Wi-Fi ini salah satu teknologi wireless yang sangat penting dalam ekosistem IoT, memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan internet dan berkomunikasi dengan infrastruktur lainnya, seperti cloud atau platform IoT lainnya. Keunggulan Wi-Fi itu banyak karena ini merupakan jaringan utama bagi IoT, yaitu pertama ada ketersediaan luas. Maksudnya itu adalah Wi-Fi ini sudah banyak yang menggunakan karena umum digunakan sebagai jaringan yang wireless. Yang kedua ada kecepatannya yang tinggi. Selanjutnya ada skalabilitas. Maksudnya skalabilitas itu kemungkinan penambahan dan pengelolaan banyak perangkat IoT dalam jaringan yang sama dengan relatif sama dengan mudah. Dengan kapasitas jaringan yang besar, Wi-Fi dapat menangani jumlah perangkat yang terhubung secara bersamaan dengan cepat. Jadi skalanya itu luas dan banyak. Instalasinya juga mudah dan keamanannya itu paling aman dari lainnya. Dia menggunakan keamanan tuh WPA 2, 3, dan WPA 2 Enterprise. Yang kedua ada Bluetooth, digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT yang berdekatan secara langsung. Jadi Bluetooth adalah teknologi nirkabel dengan skala kecil yang sering digunakan sebagai pendukung dalam IoT. Jadi koneksi Bluetooth memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung secara wireless dengan perangkat lainnya, seperti smartphone, tablet, atau gateway. Gateway di sini saya artikan sebagai router. Selanjutnya ada jaringan Zigbee. Zigbee ini mungkin agak asing karena ini protokol khusus
untuk aplikasi berbasis sensor dengan jangkauan panjang dan konsumsi daya rendah. Jadi Zigbee ini sebuah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT. Jadi ini protokol khusus komunikasi IoT. Protokol ini memungkinkan perangkat satu sama lain secara langsung dalam jaringan yang disebut tuh mesh network. Jadi mesh network itu adalah jenis jaringan komunikasi di mana setiap perangkat dalam jaringan berfungsi sebagai node atau sebagai jaringan itu sendiri yang dapat bertindak sebagai pengirim atau penerima, receive or transfer. Dalam mesh network, setiap perangkat terhubung secara langsung dia terhubung satu sama lain membentuk jaringan yang berbentuk seperti jaringan atau jala-jala laba-laba, makanya disebut sebagai mesh network atau network yang tidak beraturan. Di sini ditulis kelebihannya itu jangkauannya panjang dan konsumsi daya rendah. Keunggulan Zigbee itu konsumsi daya rendah. Karena Zigbee itu beroperasi dengan daya baterai yang lama atau bahkan menggunakan sumber daya energi alternatif seperti sel surya. Jadi karena ini bertindak sebagai penerima dan pengirim sehingga disalurkan melalui satu sama lain sehingga dayanya rendah dan jangkauannya luas. Karena ini bisa membentuk kemana-mana lagi. Oke. Selanjutnya ada Z-Wave. Serupa dengan Zigbee digunakan untuk aplikasi IoT rumah pintar dengan keamanan yang lebih tinggi. Jadi Z-Wave ini sebuah protokol juga, tetapi dengan keamanan yang lebih tinggi. Terakhir ada LoRaWAN, cocok untuk aplikasi jarak jauh dengan jangkauan luas dan frekuensi radio rendah. LoRaWAN ini akronim dari Long Range Wide Area Network. Jarak jauh dengan jangkauan luas dan frekuensi radio rendah, makanya disebut sebagai long range. Ini adalah sebuah teknologi jaringan wireless yang dirancang khusus untuk IoT, sama seperti Zigbee dan Z-Wave. Tetapi LoRaWAN ini membutuhkan jangkauan yang luas dan biaya implementasinya rendah. Seperti yang dijelaskan karena menggunakan frekuensi radio yang rendah. Selanjutnya ada sensor dan perangkat koneksi. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu adalah perangkat elektronik yang mendeteksi dan mengukur kondisi fisik atau lingkungan, seperti sensor suara, suhu, gerak, dan lain-lain. Nih. Yang kedua ada perangkat koneksi.
perangkat yang menghubungkan perangkat IoT ke jaringan untuk mentransfer data. Contohnya tadi seperti gateway IoT, ini bisa berupa router, dan lain-lain. Modul seluler, router WiFi, modul Bluetooth, router. Selanjutnya ada manfaat IoT. Manfaat IoT yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Karena komunikasi dalam IoT itu menggunakan sensor dan langsung mengirim data tersebut ke cloud. Jika perangkat tersebut memiliki IP dan langsung dikirim melalui jaringan untuk menuju ke servernya. Di sini berupa cloud ya tadi. Jadi komunikasi dan pengiriman datanya itu secara real time, tidak bertele-tele, dan user bisa langsung menerimanya melalui cloud server atau edge server. Yang kedua itu ada hemat biaya. Bisa menghemat biaya dengan menggunakan perangkat IoT. Contohnya adalah ketika kita tidak di rumah dan lupa mematikan lampu atau AC, kita bisa mematikannya melalui aplikasi di handphone kita. Sehingga kita menghemat energi dan juga meminimalisir kecelakaan. Misalnya juga kita bisa mematikan kompor listrik misalnya. Selanjutnya itu ada automatisasi tugas rutin. IoT dapat mengotomatiskan banyak tugas rutin seperti pengukuran, pemantauan, atau pelaporan yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia. Terakhir, saya lihat perangkat IoT itu dapat membantu menyiram tanaman di pekarangan rumah itu bisa melalui IoT sehingga tidak memakan waktu dan tenaga manusia. Selanjutnya itu ada smart home dan smart city. IoT memungkinkan pengontrolan otomatis atau jarak jauh terhadap berbagai sistem rumah seperti penerangan, pendinginan udara, pemanas air, dan keamanan. Ini meningkatkan kenyamanan dengan memberikan kontrol yang lebih baik atas lingkungan yang ramah dan memungkinkan otomatisasi berdasar referensi pengguna. Penerapan ini juga berlaku untuk kota, seperti lampu jalan, transportasi, pengelolaan limbah, dan manajemen energi, untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup penduduk kota. Misalnya, sensor lalu lintas dapat membantu mengoptimalkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Tantangan dan peluang IoT. Seperti yang dibilang tadi, IoT ini termasuk teknologi baru, sehingga keamanan dan privasi datanya itu masih kurang. Sering terjadi 5 faktor ini. Pertama itu ada pencurian data. Yang dikumpulkan perangkat IoT itu rentan terhadap pencurian data karena masuk ke jaringan itu tidak ada yang aman. Yang kedua ada kerentanan terhadap serangan. Terhadap serangan cyber, kelemahan dalam perangkat lunak dan desain perangkat keras. Pengawasan dan penyadapan data saat dikirim antar perangkat dan platform pengelolaan data. Ini bisa disadap melalui saat berada di jaringan atau saat berada di server cloud sendiri. Kepatuhan regulasi. Karena ini termasuk teknologi baru, jadi regulasinya itu masih minim. Regulasi privasi datanya itu berlaku itu hanya di GDPR yang ada di Uni Eropa. Mungkin ada yang lain di Asia atau lainnya. Terakhir itu ada kekurangan standar keamanan. Belum ada standar keamanan universal untuk IoT, meninggalkan perangkat dengan tingkat keamanan yang beragam. Jadi belum ada standarisasi keamanan untuk IoT itu sendiri. Bedanya seperti network itu ada standarnya, ada firewall,
dan Microsoft Defender misalnya, tapi di IoT ini belum ada. Tapi kita bisa mengatasi resiko ini menggunakan enkripsi data, update, dan pelatihan keamanan bagi pengguna. Skalabilitas dan standarisasi. Seperti yang tadi dibilang, standarisasinya itu masih susah. Skalabilitasnya itu juga dalam konteks ini mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah perangkat terhubung dan volume data yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Skalanya itu tergantung pada infrastruktur yang ada pada ekosistem IoT itu tersendiri. Jadi tergantung pada hardware dan software itu sendiri. Untuk standarisasinya itu mencakup protokol dan format privacy data, dan ini masih sulit karena IoT ini termasuk teknologi yang sangat baru. Terakhir ada interoperabilitas antar perangkat. Pertama itu ada komunikasi, memungkinkan perangkat IoT dari berbagai produsen dan platform lainnya saling berkomunikasi dan bekerja sama. Misalnya saya menggunakan modul IoT dari Arduino Uno, dan teman saya menggunakan perangkatnya dari yang lainnya, dari vendor lain. Itu kita masih dapat saling berkomunikasi antar perangkat. Asalkan kita memasuki internet menggunakan, dan perangkat kita memiliki IP unik, bisa IPv4 atau IPv6. Yang kedua ada fleksibilitas, memberikan fleksibilitas dalam memilih perangkat terbaik tanpa terikat suatu produsen atau platform tertentu. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ketiga ada inovasi, inovasi yang baru, perangkat baru ke dalam ekosistem yang ada. Contohnya seperti mobil yang berjalan otomatis yang dikembangkan oleh Elon Musk, Tesla. Yang keempat ada standarisasi, protokol dan interoperabilitas, memastikan kompatibilitas antar perangkat IoT. Pengelolaan yang mudah mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan IoT yang kompleks. Terakhir ada IoT Engineer. Untuk menjadi IoT Engineer itu membutuhkan disiplin ilmu. Yang paling penting itu adalah, paling utama itu adalah networking, programming, dan server, dan cloud computing. Dua ini sebagai disiplin ilmu pendukung. Jadi IoT Engineer ini peluangnya itu masih sangat besar karena masih sedikit orang yang memahami ilmu IoT, dan juga IoT ini termasuk ilmu yang sulit karena ini merupakan penggabungan dari tiga disiplin ilmu utama ini. Oke. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke host. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Mafur atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, yang ingin bertanya dipersilakan.
Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini yaitu pengenalan profil Bestpad Network. Kepada saudari Sasa dipersilakan. Oh, sementara ada pertanyaan. Oke. Baik, untuk pemateri bisa dijelaskan. Oke, izinkan saya bertanya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Surya Adi Kusuma. Apakah untuk IoT Engineer sendiri ada sertifikasinya? Untuk saat ini belum ada, namun untuk sertifikasi pelatihannya itu sudah ada banyak. Bisa dicari di Google aja. Itu udah banyak sertifikasi pelatihan untuk IoT Engineer itu sendiri. Mungkin untuk lebih dalamnya bisa mempelajari 4 disiplin ilmu itu tadi, networking, programming, server, dan security sebagai opsional. Itu sudah include untuk masuk ke dalam dunia Internet of Things Engineer. Oke. Kita sudah cukup. Baik, apa ada pertanyaan lainnya? Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini yaitu pengenalan profil Bestpad Network. Pada saudari Sasa dipersilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil Bestpad Network atau BPN. Jadi, Bestpad Network atau BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknika muda, dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk training implementation dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Training dan education ini, layanan untuk training dan pembelajaran kita ada Protis, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Kita juga melayani untuk konsultasi solusi network, pelatihan training, dan solusi data center muda. Dan kita memiliki kerjasama. Kita juga ada proyek di mana terdapat bangunan untuk maintenance, support untuk tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan improvement. Kita juga menyediakan training soft skill, exam, dan certification.
BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam teknik mengembangkan monitoring, mengontrol, maintenance, audit. Dan di development terdapat konsultan IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center sipil. Untuk classroom, kita juga ada training in-house dan training online. Selanjutnya, di sini ada tim profesional dari Bestplat Network, yaitu ada Bapak Dani Yoto, selaku CEO Bestplat Network, dan ada Mas Damar Gali, Mas Erik Yudo, Mas Angga Dava, Mas Aldi Arya, Mas Ahmad Rizky, Mbak Amanda Lola, Mas Agam Riyandi, dan Mas Asep Fahmi. Selanjutnya, di sini ada tim dari admin Bestplat Network, yaitu ada Ibu Ernawati, Ibu Setiati, Mbak Feby Aurelia, dan Mbak Sabina Zafira. Selanjutnya, ini ada di foto pertama ada kunjungan dari Pak Ono Weturbo yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia yang aktif mengembangkan Linux dan RT/RWNet. Di foto kedua ada foto bersama dari tim BPN. Selanjutnya, foto ketiga ada kunjungan dari Pak Moses Huawei selaku Direktur IPA Indonesia. Selanjutnya, bisnis partner kita yaitu ada PT Topaz Optical Perdasa yang provide spesialis kabel teknologi konsultan, ada Freshcon untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan luas untuk hardware, ada API yaitu penyedia service data center, diantaranya ada audit data center, sertifikasi audit data center, konsultan data center, atau data center dan khusus IT training. Selanjutnya ada PT Jawara Data. PT Jawara Data ini adalah perusahaan konsultan IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Selanjutnya ada PT Cloud System Indonesia yang berspesialis dalam serangkaian layanan komprehensif termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Kita juga bekerja sama dengan vendor Cisco, Microtik, 3G, Fortinet, Juniper, Huawei, dan HTC. Selanjutnya di sini kita juga ada surat dukungan dari IPA. Selanjutnya, klien untuk data center kita ada di Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan IKN, dan PDT Batam. Selanjutnya, klien dari pemerintahan kita ada di BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Selanjutnya, event nasional yang pernah kita ikuti yaitu ada PON Papua di tahun 2020, Perparnas Papua di tahun 2021, ASEAN Para Games 2018, G20 2022, Karnaval, dan terakhir di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Selanjutnya, klien kita dari Badan Usaha Milik Negara ada Telkom Prima Cipta Satria, Telkom Indonesia, TIM, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Selanjutnya, klien kita di Telco dan ISP yaitu ada Lintas Sarta, String, Jago Network, ID Cloud House, Indosat Uridu, Startphone, Telenet, Visionet, Unit, Arta Jasa, Elga Network, dan Servio. Selanjutnya, klien kita dari pembelajaran ini ada di SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolahan ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indonesia, PEN, dan UIN. Selanjutnya, klien training center kita ada Global Edu,
ini Sindo, Dekai, Multimatic, dan NQI. Selanjutnya, klien enterprise kita ada CFLD, Watson, Alto, Rio Busana, KPI, Ebara, Jakarta, International Container Terminal, dan Teleperformance. Selanjutnya ada klien sistem integrator, yaitu ada Sistem.com, NTT, PAA, NERA, Metrocom, FIP, Riset, dan PT Galaxy Data Indonesia. Selanjutnya, klien kita dari finansial ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank Siam Niaga, Bank Indonesia, Mizuho, Bank BRI, dan OJK. Di sini juga kita terdapat dokumenter dari training yang pernah kita ikuti atau kita jalani. Dan di sini juga ada dokumenter di saat tim BPN sedang mengerjakan proyek. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar networking, bisa langsung hubungi web, email, atau sosial media Bestplat Network. Atau bisa jadi, rekan-rekan sekalian yang ingin berkunjung bisa langsung ke alamat yang tertera. Sekian pengenalan profil Bestplat Network dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sasa. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembawa doa, dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Najib Maulana Helmi selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.